Kalau husnul khatimah akhir yang baik, sedangkan husnul khatimah akhir yang buruk, akhir yang jelek. Maka kita pagi hari ini akan berbicara tentang husnul khatimah. Husnul khatimah ini cita-cita setiap orang beriman. Dan inilah yang harus kita doakan untuk diri kita sendiri dan untuk saudara kita supaya mendapatkan husnul khatimah. Dan ingat ibu-ibu bahwa doa husnul khatimah itu untuk orang yang masih hidup, bukan orang yang sudah meninggal. Sebagian kan kalau sudah meninggal baru didoakan, kelar itu doanya. Nyawa sudah dicabut, apalagi mau didoakan husnul khatimah. Kalau sudah meninggal itu didoakan semoga dosanya diampuni oleh Allah, amal ibadahnya diterima oleh Allah. Tapi kalau masih belum meninggal baru didoakan husnul khatimah. Jadi mendoakan orang itu untuk mendapatkan husnul khatimah bukan setelah mati, tapi ketika masih hidup. Misalnya panjenengan berkunjung, berziarah, menjenguk orang yang sakit parah, doakan semoga ibu husnul khatimah. Masalah meninggal itu bukan karena doa kita, tapi karena memang sudah waktunya. Jadi husnul khatimah itu amat sangat penting. Kemudian kapan kita meninggal itu nggak usah dipikir, karena sudah ada catatannya masing-masing. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi sudah dicatat kapan kita meninggal. Allah berfirman, likulli ummatin ajal. Setiap manusia itu ada ajalnya masing-masing, ada kalendernya masing-masing. Wa ma kana linafsin an tamuta illa biidznillah. Tidak ada yang mati kecuali dengan izin Allah. Ini masalah kapan kita meninggal dunia, tidak usah dirisaukan ibu-ibu, karena sudah ditetapkan oleh Allah. Panjenengan tidak usah takut. Aduh, jangan-jangan setelah dia saya. Memang setelah dia itu panjenengan. Karena setelah orang itu mati, giliran kita pun akan mati. Nah, ada cerita itu ya, cerita dari Syekh Ali Jambir, almarhum Syekh Ali Jambir, bahwa dia punya seorang guru. Setiap kali datang sholat 5 waktu, gurunya itu selalu ke masjid. Bahkan sakit pun minta kepada anaknya untuk dibawa ke masjid. Subhanallah, dengan izin Allah, cintanya dia kepada masjid itu membuat dia meninggal di masjid. Ada yang meninggal di lautan, lagi berenang, asik-asik berenang, tiba-tiba tenggelam, hilang, ketemu meninggal dunia. Itulah, kita tidak tahu di mana kita akan meninggal dunia. Allah berfirman, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun yang tahu di bumi bagian mana dia akan meninggal dunia. Yang harus kita pikirkan dan harus kita perjuangkan dalam hidup ini, bagaimana kita bisa meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Maka tanda husnul khatimah itu yang pertama adalah menjelang wafat seseorang itu rajin ibadah. Ya, ada orang 20-30 tahun yang lalu, ya, dia hidupnya nggak karu-karuan, ya, hidupnya dalam kegelapan, suka minum khamr, suka main perempuan, yang perempuan juga begitu dan sebagainya. Kemudian 2 tahun sebelum dia mati, ternyata dia bertaubat kepada Allah, lalu dia mengisi hidupnya dengan banyak amal soleh, ya. Nah, berarti lalu setelah itu dia meninggal dunia, berarti dia meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Ini sebagaimana sabda Rasulullah, idza aradallahu bi'abdihi khairan ista'malahu. Apabila Allah ingin hamba itu mendapatkan kebaikan, ista'malahu, Allah akan membuat dia beramal. Sahabat tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana cara Allah membuat dia beramal? Kemudian Nabi mengatakan, yuwaffiquhu li'amalin salih qabla mautih. Allah akan mudahkan dia untuk banyak beramal soleh sebelum mati. Allah akan mudahkan. Dalam hadis lain Nabi bersabda,
apabila Allah ingin memberikan kebaikan kepada hamba, maka Allah itu akan memberikan madu. Ya. Sahabat tanya kepada Rasulullah, bagaimana cara Allah memberikan madu? Kata Nabi, dia akan diberikan kemudahan untuk melakukan amal soleh sebelum wafat. Nah, maka perlu kita berdoa kepada Allah, ya Allah mudahkan hamba untuk melakukan amal soleh yang banyak sebelum hamba wafat. Kemudian yang kedua, tanda yang kedua, tanda husnul khatimah, akhir ucapannya kalimat tauhid, la ilaha illallah. Ini tanda yang kedua. Ada tidak orang muslim taat ibadah kepada Allah tapi akhir ucapannya tidak la ilaha illallah? Ada. Artinya apa? Tanda husnul khatimah ini macam-macam, ibu-ibu. Tidak boleh kita kemudian mengatakan oh itu tidak husnul khatimah meninggal. Karena sebelum meninggal dia tidak ucap kalimat la ilaha illallah. Ini sebagian daripada tanda husnul khatimah itu, sebagiannya adalah salah satu tanda husnul khatimah itu adalah mengucapkan kalimat tauhid sebelum mati. Nabi mengatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya kalimat la ilaha illallah pasti masuk surga. Tapi ini tidak bisa disetting, tidak bisa direncanakan, tidak bisa. Ya, itu tergantung apa yang kita pikirkan dan apa yang kita perjuangkan selama kita hidup ini. Kalau yang kita perjuangkan, yang kita pikirkan akhirat, maka kalimat la ilaha illallah itu akan masuk dalam benak kita, lalu terucap dengan lisan kita saat akhir hayat kita. Ini tidak bisa dibuat-buat, ibu-ibu. Orang itu kalau pikirannya dunia, akhir hayatnya dunia yang dipikirkan. Nanti kalau saya meninggal anak saya bagaimana, usaha saya bagaimana, yang dipikirkan dunia. Tapi kalau selama hidup yang dia pikirkan, yang dia orientasikan itu adalah akhirat, ya, maka di akhir hayatnya pun juga akhirat. Nah, maka hidup ini orientasi kita adalah akhirat. Bodoh orang itu ya, cari dunia, bangun rumah gede-gede, kumpulkan harta, habis itu ditinggal. Saya kemarin jalan-jalan ya di satu perumahan itu ada rumah lebar besar. Saya tanya sama orang yang jalan juga dengan saya, ini orangnya masih hidup atau sudah meninggal? Punya. Kata dia sudah meninggal Ustaz. Anaknya pun juga tidak tinggal di sini, tidak tahu siapa yang tinggal di sini. Rumah besar, harta banyak ditinggal. Coba pikirkan, bodoh tidak itu? Ini kalau kita bicara Nabi itu pernah bertanya begini kepada sahabatnya, wahai sahabatku, mana yang lebih kamu cintai? Harta kamu sendiri atau harta ahli warismu? Sahabat semua menjawab, ya Rasulullah, yang paling kami cintai tentu harta kami sendiri. Apa kata Nabi? Yang kamu sedekahkan itulah harta kamu. Tapi yang kamu simpan itu harta ahli warismu. Kalau kamu mencintai hartamu sendiri, sedekahkan. Tetapi kalau kamu mencintai harta ahli warismu, ya silahkan tahan, kata Nabi. Jadi orientasi hidup orang beriman itu adalah akhirat. Panjenengan bekerja, kumpulkan uang yang banyak, bagus. Tapi orientasinya apa? Akhirat. Bagaimana uang itu bisa kita bawa kepada Allah? Bagaimana harta yang kita miliki bisa kita bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala? Kalau tidak, kita akan menjadi orang rugi dan orang yang paling bodoh. Membangun rumah besar-besar, mengumpulkan harta banyak, tapi setelah itu ditinggal mati. Dinikmati oleh ahli warisnya. Belum tentu ahli waris itu menggunakan untuk jalan Allah, belum tentu. Untuk ahli waris ibu-ibu, untuk anak cucu kita, tidak usah dipikirkan, tidak usah. Karena apa? Mereka itu sudah ditanggung rizkinya oleh Allah. Tidak mungkin Allah ciptakan kalau tidak dikasih rizki oleh Allah. Kalau Allah menciptakan, pasti Allah akan memberikan rizki. Sehingga kalau kita punya harta yang banyak, sudah infakkan, sedekah.
Itulah harta kita. Untuk anak-anak kasih sebagian saja, kemudian mereka nanti biar ditanggung rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi akhir ucapan kalimat tauhid itu tidak bisa disetting. Tergantung apa yang kita pikirkan, apa yang kita perjuangkan selama hidup. Kalau yang kita pikirkan, yang kita perjuangkan adalah akhirat, maka akhir kalimat kita sebelum meninggal adalah kalimat La ilaha illallah. Itu tanda yang kedua. Yang ketiga, tandanya dahi berkeringat. Itu tanda husnul khatimah. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Mautul mu'min bi'iraqil jadin. Matinya orang beriman itu dahinya berkeringat. Dahi berkeringat itu sebagai simbol bahwa dia sudah amat sangat letih beribadah kepada Allah SWT. Dia banyak sujud kepada Allah, lalu dahinya berkeringat. Kata Nabi, bila orang beriman itu dahinya berkeringat ketika meninggal dunia, itu tanda husnul khatimah. Walaupun musim dingin, dahinya akan tetap berkeringat. Kemudian yang keempat, tanda husnul khatimah itu adalah mati malam Jumat atau hari Jumat. Itu husnul khatimah. Sejelek apapun orang itu, kalau dia mati, asalkan dia orang beriman ya, kalau dia mati malam Jumat atau hari Jumat, husnul khatimah. Orang memandang dia jelek, jahat, tapi mungkin dia punya amalan yang baik yang manusia tidak tahu, sehingga amalan itulah yang mengantarkan dia dipilih oleh Allah untuk mati pada malam atau hari Jumat. Kata Nabi, ma min muslimin yamutu yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah illa waqahu Allah fitnatal qabr. Tidak ada orang muslim itu yang mati pada hari Jumat atau malam Jumat kecuali Allah akan selamatkan dia dari azab kubur. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Tapi kita tidak bisa memvonis orang lain yang meninggal di luar hari itu, kita katakan oh itu tidak husnul khatimah, karena Nabi kita meninggal hari Senin ya. Ini sebagian tanda husnul khatimah. Mati malam Jumat atau hari Jumat, itu malam yang mulia, kemudian hari yang mulia. Garansinya kalau mati pada malam itu Allah selamatkan dari azab kubur. Kalau pandangan manusia tidak baik, tapi belum tentu, tapi dia bisa jadi punya amalan yang tidak diketahui oleh manusia. Mungkin dia punya sedekah ya, sehingga Allah pilih dia wafat pada malam atau hari Jumat. Kemudian yang kelima, meninggal dalam keadaan ridha terhadap penyakit atau musibah yang membuat dia mati. Subhanallah, ini gunanya ngaji ya. Jadi berkumpul dengan orang soleh itu, kalau kita meninggal maka orang soleh dalam perkumpulan kita itu akan mendoakan kita. Coba kita tidak datang ke pengajian, tidak datang ke majelis ilmu, paling-paling yang mendoakan anak kita itu kalau mereka paham ilmu agama. Ketika seseorang itu ridho terhadap penyakit, ridho terhadap musibah, lalu dia meninggal karena musibah itu, maka dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Oleh karena itu, Bapak Ibu, adab ketika panjenengan menjenguk orang sakit, itu adabnya panjenengan kasih nasihat, Bapak Ibu tetap husnuzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, ridho terhadap ketetapan Allah. Insya Allah penyakit Bapak atau Ibu akan menjadi sebab dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Begitu. Itu adab ketika menjenguk orang sakit. Bukan ditakut-takuti, tapi dibawa pikirannya kepada akhirat. Sabar, ridho, tetap husnuzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang itu ketika meninggal dalam keadaan ridho terhadap takdir Allah, husnul khatimah. Musibah apa saja yang menimpa dia, kalau dia ridho, husnul khatimah. Nabi mengatakan, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan kalian berbaik sangka kepada
Allah. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, satu yang harus kita tanamkan dalam hati kita, tetap berbaik sangka kepada Allah, tetap husnuzan kepada Allah. Dikasih penyakit oleh Allah, husnuzan kepada Allah. Dikasih musibah oleh Allah, tetap husnuzan, pasti ada kebaikan. Kalau kita wafat dalam keadaan perasaan dan hati yang seperti itu, maka kita akan dicatat sebagai husnul khatimah. Kemudian yang keenam, mati karena membela hak. Hak, baik hak agama atau hak pribadi. Kalau kita mati dalam keadaan membela hak agama, ya, agama kita dihina, lalu kita berperang dengan orang yang menghina agama kita, dan kita mati, itu mati syahid, husnul khatimah. Atau mati karena membela hak, misalnya membela harta kita, ada pencuri masuk ke rumah, lalu kita melawan, tapi ternyata kita dikalahkan oleh dia, lalu kita meninggal dunia, itu husnul khatimah. Mati husnul khatimah karena membela hak pribadi. Ya, seorang suami yang membela istrinya, ya, istrinya dilecehkan oleh laki-laki lain, dia tidak terima, ya, lalu terjadi cekcok dan membela, ya, membela diri, akhirnya meninggal dunia, itu termasuk husnul khatimah, membela hak pribadi maupun hak agama. Yang ketujuh, meninggal dalam keadaan melakukan amal soleh. Ini husnul khatimah, itu sudah pasti husnul khatimah itu. Meninggal dalam keadaan melakukan amal soleh, lagi ngaji nikmat asyik-asyik, ya, kemudian meninggal dunia ketika membaca Al-Quran, itu tercatat sebagai husnul khatimah. Kata Nabi, man qala la ilaha illallah ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ikhlas, lalu dia wafat dalam keadaan itu, maka dia masuk surga. Wa man shama yauman ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhalal jannah. Siapa yang berpuasa ikhlas karena Allah, lalu dia mati dalam keadaan berpuasa, masuk surga. Wa man tasaddaqa bi sadaqatin ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhalal jannah. Siapa yang bersedekah karena Allah, lalu dia mati dalam keadaan bersedekah, amal terakhirnya itu adalah amal sedekah, apa kata Nabi? Dakhalal jannah, dia pasti masuk surga. Jadi orang yang mati dalam keadaan beramal soleh itu tercatat dalam sebagai husnul khatimah. Kemudian yang terakhir, tanda husnul khatimah yang terakhir adalah meninggal dalam keadaan bebas tanggungan terhadap manusia. Meninggal dalam keadaan bebas tanggungan terhadap manusia, bebas hutang, bebas dari kezaliman, ya, kemudian dimaafkan oleh semua manusia. Nah, maka ketika orang meninggal dalam keadaan bebas dari tanggungan, insya Allah itu wafatnya husnul khatimah. Dia meninggal itu dalam keadaan tidak menyakiti orang lain, tidak membenci orang lain, tidak dengki kepada orang lain, tidak menzalimi orang lain, insya Allah husnul khatimah. Dan juga tidak punya hutang, insya Allah husnul khatimah. Itulah tanda husnul khatimah, ibu-ibu. Semoga kita semua dimudahkan